Nah, pertama, kapan mesti dilakukan profesionalisasi? Yang pertama, pada saat you menginginkan ada rapid growth. You menginginkan untuk bisa tumbuh dengan cepat. Kalau you ingin tumbuh dengan cepat, fundamental dari perusahaan tidak you bangun terlebih dahulu, maka pertumbuhan ini akan menyengsarakan. Pertumbuhan ini tidak akan membawa faedah. Pertumbuhan itu akan membuat kacau balau saja. You bikin fundamental yang bagus, fundamental di perusahaan, fundamental di keluarga. Baru you expect growth of the family yang rutin. Lalu yang kedua, kapan lagi sih dibutuhkan profesionalisasi bisnis keluarga? Yang kedua adalah pada saat ada investor atau partner dari luar masuk. Biasanya mereka menginginkan profesional. Pada saat perusahaan mau IPO, karena masyarakat pembeli saham menginginkan you profesional. Kalau enggak, you enggak laku. Lalu kemudian pada saat you merekrut manajer yang beneran untuk bekerja di perusahaan, you rekrut direktur, you rekrut kepala wilayah, you rekrut top dan middle management yang serius, you mesti buat dia perusahaan profesional. Kalau enggak, mereka enggak akan tahan lama. Lalu kemudian pada saat terjadi handover dari founder to the next generation, saya selalu mewanti-wanti, pada saat mau dilakukan transisi dari generasi 1 ke generasi 2, silakan waktu untuk membuat tata kelola perusahaan, memprofesionalkan perusahaan, agar siapapun nanti yang memimpin dari sekian banyak anak, itu sudah punya aturan yang jelas. Dan itu tanggung jawab Bapak sebelum melakukan handover kepada anak-anaknya terhadap bisnisnya. Nah, lalu kemudian yang terakhir, pada saat terjadi perubahan environment dari bisnis seperti saat ini, dalam kondisi pandemi begini, di mana teknologi mesti berjalan, menjadi hal yang sangat penting di dalam perjalanan perusahaan. Digitalisasi menjadi penting. Pada saat itu, profesionalisasi bisnis keluarga wajib untuk dilakukan. Inilah kira-kira kapan profesionalisasi mesti dilakukan. Nah, saudara-saudara mahasiswa, ada perangkat-perangkat governance yang mesti ada di dalam perusahaan. Kalau kita bicara saat ini, kita bicara di dalam dunia bisnis dimanapun berada, selalu bicara mengenai corporate governance. Tapi dalam bisnis keluarga, itu tidak cukup hanya corporate governance. Ya, corporate governance, tapi keluarganya tidak govern. Keluarganya begitu, kitanya kerja profesional, tapi begitu keluarganya datang, udah kayak warung jadinya. Apa saja yang dia mau ambil, bisa dia ambil. Nah, ini adalah perangkat-perangkat, instrumen-instrumen yang harus dibuat tata kelolanya. Yang warna kuning ini saya bilang adalah basic. Basic yang harus ada. Yang putih mungkin kita ngelihat tahapan-tahapan dari bisnis dan keluarga ya. Yang kita mesti punya tata kelola mengenai bisnis, kita mesti punya tata kelola mengenai family, dan kita mesti punya tata kelola mengenai ownership kalau kita mau memprofesionalkan bisnis. Di dalam tata kelola bisnis,
itu ada manajemen dan operation, tata kelola, manajemen dan operation, governance, itu yang dinamakan corporate governance. Tata kelola manajemen dan operationnya yang bagus, itu yang namanya good corporate governance, kata teman-teman di corporate gitu. Punya SOP, punya aturan main, punya code of conduct, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitu. Apakah itu cukup? Nah, dalam bisnis keluarga belum cukup, karena ada faktor keluarga yang bisa melakukan disrupt terhadap corporate governance kalau tidak diatur keluarganya. Akan bisa melakukan gangguan-gangguan terhadap tata kelola perusahaan kalau keluarganya tidak dikelola juga. Nah, paling sedikit di dalam bisnis keluarga yang harus ada, yang pertama adalah family constitution. Apa itu family constitution? Family constitution itu adalah kesepakatan keluarga yang disepakati baik tertulis maupun tidak tertulis terhadap pengelolaan perusahaan. Oke ya, kita bikin kesepakatan begini ya. Yang pertama misalnya, setiap anggota keluarga yang masuk ke dalam perusahaan, misalkan baru sekolah begitu, harus dimulai dengan magang dulu di tempat lain selama 3 tahun atau sampai dengan punya posisi tertentu baru boleh masuk. Ya, sepakat ya. Lalu kemudian keluarga yang masuk di dalam perusahaan wajib mengikuti semua aturan yang ada di perusahaan, termasuk remunerasi, termasuk jenjang kepangkatan, termasuk KPI. Tidak ada perbedaan antara yang dari karyawan yang dari keluarga dan dari perusahaan, misalnya. Ini adalah contoh-contoh family konstitusi. Setiap anggota keluarga yang tidak ikut di dalam pengelolaan perusahaan, kita akan berikan informasi setiap hari, minggu, atau setiap minggu sekali melalui family meeting. Semua informasi yang ada di dalam perusahaan kita akan informasikan detail kepada seluruh keluarga di dalam family meeting. Misalnya gitu. Nah, ini yang paling sederhana. Lalu kemudian di dalam bicara ownership itu ada shareholder meeting. Nah, saudara-saudara mahasiswa, banyak sekali perusahaan keluarga bentuknya PT tetapi nggak pernah melakukan rapat umum pemegang saham secara proper. Bahkan ada yang nggak pernah sama sekali, pokoknya shareholder bapaknya mayoritas, anak-anaknya punya saham begitu ya. Terus kemudian CEO-nya adalah bapaknya, pokoknya apa yang kata bapaknya itulah adalah shareholder meeting katanya. Kita mesti membuat ini menjadi proper. Shareholder meeting disiapkan begitu misalkan setiap tahun sekali dengan laporan audit, lalu dibacakan bagaimana performance manajemen pada saat itu, lalu langkah-langkah strategi apa yang dilakukan tahun depan misalnya gitu. Ini mesti dilakukan oleh perusahaan secara proper. Paling tidak ketiga hal ini menjadi instrumen, 4 hal ini menjadi instrumen yang dasar, yang penting bagi bisnis keluarga. Kalau sudah mulai besar, lalu ada holding company, board of director, itu kalau sudah banyak perusahaannya, ada holding company-nya dan lain sebagainya. Ada operating company, board of director juga sudah mulai profesional masuk dan lain sebagainya. Ada dewan keluarga, family council begitu, yang semacam MPR-nya lah begitu, yang ditunjuk oleh masing-masing cabang keluarga. Ada family office lebih ini lagi, ada yayasan keluarga dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang penting yang harus ada dulu sebelum profesionalisasi di dalam bisnis keluarga dilakukan. Jadi
apabila hal yang kuning ini sudah terpenuhi, paling tidak secara sederhana, bisnis keluarga itu sudah memenuhi tata kelolanya, baik tata kelola perusahaan maupun tata kelola keluarga. Saya ingatkan kembali kepada saudara-saudara mahasiswa bahwa dalam bisnis keluarga, tata kelola perusahaan saja tidaklah cukup. Kita membutuhkan yang namanya tata kelola keluarga dan tata kelola di dalam kepemilikan. Begitu. Ini yang penting ada dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana proses tahapan-tahapan memprofesionalkan bisnis keluarga itu sendiri? Nah, ini yang saya bilang nggak gampang. Yang pertama adalah define the family role. Peran keluarga itu apa? Bagaimana peran keluarga yang ikut di dalam pengelolaan perusahaan? Bagaimana peran keluarga yang tidak ikut di dalam pengelolaan perusahaan? Ya. Lalu kemudian antar generasi itu perannya seperti apa? Ini tahap yang pertama. Jadi keluarga nggak ngacak-ngacak perusahaan. Yang seperti saya katakan tadi, ada konstitusi dulu. Oke ya, kita berlima, 2 yang akan ikut memimpin perusahaan, 3 saudara enggak. Yang mimpin perusahaan akan memimpin dengan baik dan melaporkannya. Yang tidak ikut memimpin perusahaan nanti akan mendapat dividen atau ada kesejahteraan, tunjangan kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan. You tidak bisa ngacak-ngacak, you akan menerima laporan dari saya setiap hari Minggu. Nah, ini di dalam menentukan peran dari masing-masing anggota keluarga, itu yang pertama. Oke, kalau peran itu sudah, maka masuklah penguatan dari governance. Ya, penguatan dari governance itu mulailah perusahaan dengan memutuskan memiliki corporate governance, masing-masing perusahaan punya SOP, strategic plan, KPI, dan lain sebagainya. Ada board of directors yang bertanggung jawab, ada eksekutif dan manajemen komite, ada corporate center, dan lain sebagainya misalnya secara wadah gitu. Tapi aturan-aturannya dibuat, SOP-nya dibuat, key performance indicators-nya masing-masing perusahaan atau masing-masing divisi dan personel dibuat. Nah, ini udah tahap berikutnya. Nah, di sini sudah lebih gampang karena keluarganya sudah nggak cawe-cawe semua. Sudah terpisah nih antara keluarga yang ngelola dengan keluarga yang tidak ikut ngelola. Yang ngelola itu ngelola secara profesional, yang tidak ikut ngelola juga secara profesional mensupport dari luar. Gitu. Nah, lalu yang keluarga yang profesional ini kan menjadi professional family members begitu. Lalu kemudian dia bersama-sama dengan para profesional membangun yang namanya governance dan mengimplementasikannya. Udah nggak ada lagi cerita-cerita dari keluarga yang cawe-cawe. Dia bangun board of directors yang benar, direktur dengan segala kewenangan dan tanggung jawabnya yang benar. Dia bangun corporate center juga yang benar, dia bangun executive management committee juga yang benar. Nah, lalu baru kemudian masuk ke berikutnya. Keluarganya sudah govern, corporate-nya sudah govern, berikutnya adalah memperkuat posisi dari
perusahaan tersebut udah mulai bisa berhayal karena sudah punya fundamental. Dia sudah boleh dengan adanya leadership team, dengan organisasi struktur yang udah bagus, support center yang bagus, control system yang bagus, ini dibuatlah di sini. Setelah board of director dan lain sebagainya, itu semuanya proper, buatlah di sini. Nah, begitu selesai di tahap ini, itu Anda sudah bisa bilang perusahaan saya sudah profesional. Saya punya direktur yang profesional, yang apa namanya, yang bekerja secara profesional. Lalu saya juga punya leadership team yang bagus, corporate structure saya yang bagus, bisnis support saya dan bisnis prosesnya juga bagus. Bukan hanya bagus, sudah dibantu dengan apa namanya teknologi sekarang pakai ERP dan lain sebagainya. Control system saya bagus. This company itu sudah berjalan secara otomatis. This company sudah berjalan selayaknya sebagai sebuah perusahaan. Nah, baru kemudian kita bicara ke depan. Strategic plan-nya yang bagus. Corporate culture-nya bagus, values-nya yang bagus, leadership behavior-nya yang bagus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Continuous improvement-nya yang bagus. Begitu. Ini baru jalan. Dan kalau Anda sampai bisa membuat bisnis keluarganya seperti ini, Anda akan tahu bagaimana power dari people, blended people, power dari blended family dan non-family member itu bersatu menjadi satu dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Gila sekali. Salah satu dari grup yang saya pegang, saya bilang luar biasa. Saya amazing, saya nggak nyangka sampai begitu. 4 tahun yang lalu masih krisis, 5 tahun lalu lah masih krisis dan hampir bangkrut begitu. Lalu keluarganya berantem dan lain sebagainya. Oh, ada ipar dan lain sebagainya. Akhirnya keluarga mengatakan begini, kalau begini terus kita nggak bisa. Saya bilang nggak bisa begini terus juga. Kita mesti mulai. Kita mesti invest. Tidak hanya invest uang, tapi invest hati juga. Mesti invest perasaan, invest macam-macam lah. Begitu keluarga. Bikin profesional. Sepakat ya, sepakat. Oke, mulailah pembenahan people. Kita undang dari Toyota datang untuk memberikan Kaiseng dan lain sebagainya. Orang ex-Toyota begitu. Oh, jalan pelan 2 tahun baru itu. Terus kemudian mulai terbentuk sistem, organisasinya mulai ditata, corporate structure-nya mulai ditata. Lalu kemudian udah bagus gitu, people-nya udah bagus. Apa namanya, lalu kita pasang ERP dipasang. Sekarang kontrolnya sudah by apps, itunya apa namanya. Dan yang amazing sekali, karena semuanya merasa bahwa perusahaan ini mesti maju. Akhirnya dibentuklah satu program yang namanya Improvement Festival. Mengambil dari Kaiseng begitu. Setiap bulan itu dilombakan improvementnya per individu. Kemajuan apa yang dia lakukan dan nilainya berapa kemajuan itu. Dan hasil dari improvement tersebut dalam 1 tahun itu berapa persennya dikembalikan kepada individu tersebut. Dan kalau dari improvement itu akhirnya memunculkan satu metode baru atau satu cara baru atau satu produk baru yang bisa dipatenkan, akhirnya disepakati bahwa akan dipatenkan, sudah ada satu yang dipatenkan, di mana pemilik patennya itu adalah antara karyawan dan perusahaan. Sehingga karyawan pun memiliki income yang
yang pasif nantinya walaupun dia udah nggak kerja selama metode itu dipakai. Baik dipakai oleh perusahaan maupun dipakai sama orang lain atau perusahaan yang lain. Ini luar biasa sekali. Tapi pengorbanannya juga luar biasa. Pengorbanan dari keluarganya. Seperti yang saya bilang tadi, it start from the family. Ini mesti mulai dari keluarga. Kalau keluarganya setengah-setengah, kayaknya mending tunda dulu dah. Karena wasting time, terus kemudian wasting money. Karena membuat profesional juga bukan sesuatu yang cuma-cuma begitu. Membuat profesional juga butuh effort, butuh biaya dan lain sebagainya, butuh pengorbanan dan lain sebagainya. Kalau keluarganya masih setengah-setengah, mending tunda dulu sampai keluarganya bilang, oke, kita profesionalkan. Lalu ada benchmarknya, oh perusahaan ini yang sudah profesional, seperti apa keluarga, seperti apa bisnis. Nah itu ceritanya. Saya ada satu lupa tadi saya cerita mengenai Faber-Castell pada saat saya bertemu dengan Andreas. Lalu kita berkomunikasi. Andreas itu adalah anak kedua, mereka dua bersaudara, Anton dan Andreas Faber-Castell. Andreas menjadi managing director dari Faber-Castell untuk Asia Pasifik. Saya tanya, Andreas, kenapa sih you punya company bisa profesional dan bisa sampai 8 generasi? Ya, kita pengen dah tahu bagaimana. Terus dia bilang begini, Pak, kita sudah membuat kesepakatan keluarga sejak awal, sejak generasi pertama dan kedua. Kesepakatan keluarganya begini, kita buat perusahaan ini profesional. Profesional artinya siapapun yang ada di perusahaan itu mengikuti aturan-aturannya perusahaan, itu yang pertama. Yang kedua, kita cuma ada satu anggota keluarga yang boleh masuk di dalam perusahaan. Dia akan menjadi CEO. Bagaimana memilihnya? Maka Dewan Keluarga akan memilih memilih siapa dari anak-anak yang akan menjadi CEO. Dewan Keluarga atau Family Council. Nah, lalu saya tanya begini, yang lain, yang di luar keluarga itu seperti apa? Dia bilang, yang lain, dia boleh melakukan bisnis yang lain di luar, boleh dengan memiliki profesi yang lain, gitu. Tapi tetap mendukung dan standby kapanpun keluarga memanggil. Terus, you dapat hidup dari mana? Dia bilang, Pak Nyoman, don't worry. Saya nggak pernah kekurangan hidup karena perusahaan memberikan untuk keluarga sebagai the wealth, wealth apa begitu. Dan dari dividen juga kita nggak kurang-kurang. Sehingga kita nggak perlu rebutan begitu untuk masuk keluarga. Terus saya tanya, kenapa you masuk ke Faber-Castell sementara masih ada Anton jadi CEO? Dia bilang gini, saya masuk ke sini karena diminta oleh Anton. Saya sendiri punya perusahaan di Australia karena si Antonnya di Jerman, Andreas tinggal di Australia dengan istrinya dan sudah punya perusahaan di Australia, perusahaannya sendiri. Karena Anton short-handed, dia bilang gitu. Short-handed bagaimana? Anton ekspansinya besar-besaran, belum ketemu orang yang fit untuk menduduki posisi managing director untuk Asia Pasifik, maka saya gabung dulu. Sampai saya menemukan profesional yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Saat ini belum. Begitu menemukan, saya akan kembali ke Australia. Terus saya tanya lagi, lalu siapa yang akan menggantikan Anton nanti kalau misalkan Anton
sudah nggak sanggup memimpin perusahaan. Dia bilang, kami sedang melakukan coaching terhadap anaknya Anton. Jadi kami, dia bilang, kami itu artinya adalah Andreas dan Anton. Melakukan coaching terhadap anaknya Anton. Mereka sudah pilih. Terus kemudian saya tanya, kalau in case ada apa-apa terhadap anaknya Anton, lalu anaknya Anton tidak mau melanjutkan perusahaan ini, lalu siapa yang ganti? Dia bilang, saya berdoa anak saya mau. Saya bilang gitu, Anda berdoa. Kalau di Indonesia mah Anda merebut. Anak Anda akan merebutnya. Posisi CEO sebuah perusahaan sekelas Faber-Castell yang sudah ada di ratusan negara itu akan menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan, baik dari sisi status maupun dari sisi harta sebenarnya. Terus dia bilang gini, Pak, itu perbedaan antara perusahaan keluarga di Asia dan perusahaan keluarga di Eropa, terutama di Jerman. Ini you boleh catat deh. Kalau perusahaan keluarga di Asia itu ingin diwariskan dalam bentuk ansih sebagai harta. Jadi mendirikan perusahaan supaya bisa meninggalkan kekayaan kepada anak-anaknya, anak cucunya. You tahu apabila di dalam benak mereka adalah kekayaan dan harta, yang muncul adalah hak. Semuanya merasa berhak untuk memiliki harta tersebut. Kalau di dalam benak mereka yang muncul adalah hak, maka terjadilah persaingan dan pertempuran untuk merebut harta tersebut. Lalu saya tanya, apa bedanya dengan yang you punyalah gitu? Faber-Castell sedang. Loh, kami orang tua kami yang dulu itu mendirikan perusahaan ini ingin mewariskan legasi keluarga. Ingin Faber-Castell menjadi ikon keluarga secara turun-temurun. Kalau itu dalam benaknya adalah ikon atau legacy, yang muncul di dalam benak kita adalah obligation, kewajiban untuk memelihara warisan tersebut. Masalah nanti di baliknya ada harta di sana, ya kalau besar ada dividen, ada harta. Tetapi nama Faber-Castell, pensil Faber-Castell adalah nama yang mesti dipertaruhkan oleh semua anggota keluarga, turun-temurun. Itu perbedaannya. Luar biasa sekali. Jadi itu bedanya kenapa mereka bisa bisa lebih panjang gitu ceritanya. Oke, baik. Nah, di dalam profesionalisasi itu ada dua fokus. Jadi nggak hanya profesionalisasi perusahaan saja, tetapi ada profesionalisasi perusahaan dan keluarga. Tetapi begini, pada saat pada saat keluarga udah sepakat ya, tapi perspektifnya mesti sama. Termasuk menyamakan perspektif antara keluarga dengan karyawan. Bahwa profesionalisasi itu seperti ini loh. Keluarga juga harus tahu, karyawan juga harus tahu. Nah, ada penelitian di Turki, dia meneliti sekian puluh perusahaan di Turki, kenapa sih gagal profesionalisasi? Udah jalan tapi gagal gitu. Ada perspektif yang berbeda antara owner dan karyawan, antara keluarga dan karyawan. Owner mengatakan yang namanya profesional ya operasi perusahaan menjadi lebih sistematis, ya sih. Kinerja staf menjadi meningkat, iya tapi enggak juga dalam waktu dekat. Karena butuh waktu untuk itu. Perusahaan tumbuh lebih cepat, iya nantinya. Di titik-titik awal bahkan perusahaan seperti kena rem tuh pada saat profesionalisasi. Karena dia nggak boleh bergerak dulu. Dia memanfaatkan fundamental. Keluarga seringkali bilang, loh ini udah invest gini, invest gitu, kok nggak tumbuh-tumbuh perusahaan saya gitu.
Terus kemudian kemampuan memperoleh laba juga meningkat. Iya, tapi enggak sekarang. Butuh waktu untuk itu. Ini udah invest, ini udah panggil konsultan, ini itu, tapi labanya bukannya naik, Pak Nyoman, turun. Investnya banyak. Kayaknya nggak perlu profesionalisasi. Akhirnya begitu, kalau perspektifnya nggak sama. Terus ada hubungan interpersonal yang lebih baik di perusahaan, ya. Nah, sementara dari employee perspektifnya begini. Yang namanya profesional ya ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab dong. Masa kasih tanggung jawab tapi wewenang nggak dikasih. Terus kemudian operasi perusahaan berdasarkan aturan-aturan yang jelas dong. Struktur organisasinya yang jelas dong. Keterlibatan manajer non-keluarga dalam proses pengambilan keputusan juga mesti sama dong dengan manajer yang keluarga. Program pelatihan dan pengembangan karyawan yang lebih banyak dong. Investasi dalam teknologi yang lebih besar. Investasi yang lebih besar di sumber daya manusia. Lalu sensitivitas perusahaan terhadap masalah-masalah pribadi karyawan dan sebagainya. You lihat di sini ekspektasinya. Iya benar sih, ekspektasi itu adalah ekspektasi yang apa namanya? yang normatif. Tetapi kalau ini tidak di-blended jadi satu, ini bisa buyar juga. Karyawan expect begini belum terjadi, perusahaan expect begini belum terjadi, pemilik expect begini belum terjadi, akhirnya udah nggak usah lah profesionalan, perusahaan keluarga nggak bisa diprofesionalin katanya gitu. Seperti dulu aja lah, gua mau begini gua bebas, lu mau begitu gua bebas dan lain sebagainya. Ini juga menjadi penghambat profesionalisasi bisnis keluarga. Next saya cepetin supaya